Sistem fotovoltaik secara langsung mengubah radiasi matahari menjadi listrik. Pembangkit listrik PV memiliki dua batasan, yaitu efisiensi konversi yang sangat rendah, terutama di bawah iradiasi rendah, dan pembangkit listrik bergantung pada kondisi atmosfer. Untuk mengurangi biaya energi, sangat ideal untuk menjaga operasi PV pada efisiensi maksimum yang dapat dicapai kapan saja. Untuk mendapatkan daya maksimum dari sistem PV surya digunakan MPPT. Tujuan dari MPPT adalah untuk mengambil sampel keluaran dari sistem PV dan menerapkan tahanan beban yang tepat untuk mendapatkan daya maksimum pada kondisi lingkungan tertentu. MPPT digunakan untuk memaksimalkan daya keluaran dan ditransfer ke beban. Pada algoritma sistem pengendali dengan melakukan variasi terhadap nilai suhu dan menjaga nilai iradiasi tetap pada 1000 watt per meter persegi, nilai daya surya panel yang dihasilkan oleh kedua sistem pengendali dibandingkan dengan nilai daya surya panel ideal. Secara teori, nilai daya maksimum atau MPP dapat dilihat pada grafik karakteristik daya tegangan dari panel surya. Pada gambar berikut merupakan grafik karakteristik dari panel surya yang digunakan untuk masing-masing nilai suhu pada iradiasi 1000 watt per meter persegi. Pada suhu 60 derajat didapatkan 727,01 maksimum, dan pada suhu 50 derajat didapatkan 763,49 daya maksimum. Pada suhu 40 derajat didapatkan 777,31 daya maksimum, dan pada suhu 30 derajat didapatkan 834,44 daya maksimum. Nilai daya maksimum ini akan dijadikan nilai referensi atau nilai acuan dalam menentukan performansi dari sistem pengendali. Ya, pada rangkaian MPPT atau sistem MPPT dibutuhkan rangkaian pendukung dinamakan dengan boost converter. Ya, jadi tujuan dari boost converter ini berguna untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Ya, tetapi lebih ke menaikkan ya. Dan untuk komponen-komponen dari boost converter terdiri dari voltage source, induktor, dioda, switching device, dan kapasitor. Ya, untuk voltage source sendiri ini berupa panel suryanya. Kemudian ada induktor, ada switching device ini berupa MOSFET, dioda guna penyiarah, dan kapasitor. Ya, untuk prinsip kerjanya, apabila pada kondisi switching device-nya ini mati atau open, maka arus akan menuju ke kapasitor. Dan kapasitor ini kan terdiri dari dua kondisi ya, di mana charge dan discharge. Ya, kemudian untuk kondisi kedua, apabila switching device-nya ini berada pada kondisi on atau close, maka arusnya akan melewati sini. Jadi ini akan berputar di sini. Ya, berikut merupakan prinsip kerja dari boost converter. Selanjutnya kami akan menunjukkan dari rangkaian MPPT atau Maximum Power Point Tracking. Pada layar saat ini dapat dilihat ada dua panel surya, yaitu panel surya yang di atas dan panel surya yang di bawah. Di mana dari masing-masing panel surya ini dihubungkan ke sebuah rangkaian boost converter. Yang membedakan antara panel surya yang di atas dan panel surya yang di bawah adalah algoritma yang digunakan pada masing-masing panel surya. Pada panel surya yang di bawah, digunakan algoritma pengendali logika fuzzy yang biasa. Sedangkan untuk panel surya yang di atas itu digunakan algoritma pengendali adaptif fuzzy. Yang mana algoritma ini merupakan algoritma yang kami ajukan pada lomba ini. Jadi untuk rangkaian dari logika fuzzy biasa itu dapat dilihat seperti ini, di mana pada logika fuzzy biasa terdapat hanya satu sistem fuzzy. Sedangkan untuk algoritma adaptif fuzzy, yaitu algoritma yang kami ajukan, itu terlihat seperti ini. Di mana pada rangkaian adaptif fuzzy ini terdapat perbedaan dan sedikit lebih kompleks daripada rangkaian fuzzy biasa. Yang membedakan adalah terdapat dua tambahan sistem fuzzy di sini, yang mana sistem fuzzy di kedua ini berfungsi untuk meningkatkan keadaptifan dari sistem fuzzy yang utama. Jadi panel surya sendiri kinerjanya dipengaruhi oleh dua variabel. Variabel yang pertama adalah iradiansi dan variabel yang kedua adalah suhu. Pada uji simulasi ini kami menggunakan nilai iradiansi sebesar 1000 watt per meter kuadrat
Sedangkan untuk suhu, itu kami tetapkan nilainya sebesar 60 derajat Celcius. Selain dua panel surya ini, kami juga menggunakan satu panel surya tambahan, di mana panel surya ini tidak digunakan algoritma pengendali apapun. Tujuannya yaitu untuk mengetahui daya yang dihasilkan sebuah panel surya jika tanpa bantuan algoritma pengendali untuk menghasilkan tegangan. Algoritma pengendali ini digunakan untuk mengatur tegangan yang beroperasi dari panel surya ini dengan cara menghidup nyalakan switch atau MOSFET di sini. Jadi pengendali ini digunakan untuk mengendalikan tegangan agar panel surya dapat beroperasi pada tegangan yang dapat menghasilkan daya maksimum. Berikutnya kami akan menunjukkan hasil simulasi yang sudah kami lakukan. Jadi perlu kami tekankan lagi untuk simulasi yang kami lakukan ini, yaitu kondisi di mana panel surya bekerja pada iradiansi 1000 watt per meter kuadrat dan nilai suhu 60 derajat Celcius. Jadi di sini terdapat 4 garis, yaitu garis yang berwarna biru menunjukkan daya ideal dari kondisi panel surya yang beroperasi. Lalu juga terdapat garis yang berwarna merah, yaitu respon dari algoritma pengendali adaptif fazi. Lalu garis yang berwarna kuning, itu algoritma fazi biasa. Dan yang berwarna ungu merupakan daya yang dihasilkan oleh panel surya tanpa adanya sistem pengendali. Jadi di sini dapat dilihat antara garis yang berwarna ungu dan garis yang berwarna merah ini nilainya sangat jauh, di mana daya ideal yang harusnya dihasilkan adalah 727 watt, sedangkan untuk garis yang berwarna ungu ini berada di sekitar 40 watt. Jadi selisihnya cukup jauh. Sehingga dari sini diperlukan adanya sebuah sistem pengendali yang dapat menghasilkan daya maksimum. Jadi ini dapat diperbesar secara sumbu horizontal untuk lebih dapat mengamati hasil respon dari adaptif fazi dan fazi biasa. Nilai parameter yang digunakan untuk menentukan kualitas pengendali yang lebih baik adalah nilai peak to peak dan nilai mean, di mana nilai peak to peak ini merepresentasikan selisih antara nilai puncak atas dan nilai puncak bawah dari respon pengendali. Karena seperti yang dapat dilihat pada gambar di sini, kedua sistem pengendali menghasilkan osilasi. Jadi semakin kecil nilai peak to peak, maka semakin kecil juga osilasi yang dihasilkan. Sehingga semakin kecil nilai peak to peak, algoritma pengendali yang dihasilkan itu lebih baik. Selanjutnya parameter kedua yaitu mean, di mana nilai mean ini merupakan nilai daya rata-rata yang dihasilkan oleh algoritma pengendali. Untuk algoritma pengendali adaptif fazi ini, nilai rata-rata daya yang dihasilkan adalah 714 watt. Sedangkan untuk pengendali fazi biasa, nilai daya rata-rata yang dihasilkan adalah 690,4 watt. Semakin dekat nilai mean dengan nilai daya ideal, maka semakin bagus algoritma sistem pengendali tersebut. Jadi jika ditinjau dari mean, algoritma pengendali adaptif fazi itu memiliki nilai yang lebih dekat dengan nilai daya ideal. Maka jika ditinjau dari mean, nilai adaptif fazi itu lebih bagus daripada fazi biasa. Nah, selebihnya mungkin dapat lebih dijelaskan pada naskah yang sudah kami kumpulkan. Nah, mungkin sekian video yang dapat kami buat untuk menjelaskan ide yang kami ajukan pada perlombaan ini. Semoga apa yang kami ajukan dapat memberikan penjelasan secara lebih merinci dan memberikan bayangan yang lebih terhadap ide yang kami ajukan. Akhir kata, saya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.